Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Irinus Benara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, semester 5, NIM 1903030049. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Memikirkan Kembali Kebebasan Kulit Hitam dengan mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, pada bagian pertama tentang pencitraan ulang perjuangan kebebasan kulit hitam. Dalam pembukaan setiap volume dari seri buku yang ditulis oleh Harlan Davidson dalam American History, sejarawan John Hope Franklin dan Abraham menulis bahwa setiap generasi menulis sejarahnya sendiri dengan alasan bahwa ia melihat masa lalu dalam perspektif yang diperpendek dari pengalamannya sendiri. Saat bangsa berhenti sejenak untuk mengingat peringatan 50 tahun pengesahan Undang-Undang Hak Voting tahun 1965 pada tahun 2015, mungkin ada lebih banyak minat dalam perjuangan kebebasan hitam daripada kapanpun dalam sejarah bangsa. Bahkan, sebanyak apa yang diperjuangkan untuk dicapai tampaknya dalam bahaya. Di samping kemenangan yang dicapai oleh perjuangan kebebasan kulit hitam adalah tantangan saat ini, termasuk tingkat pengangguran kulit hitam yang mengejutkan, dan ada juga kebrutalan polisi yang meluas terhadap kulit hitam dan penahanan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan dalam jumlah penelitian yang didedikasikan untuk perjuangan kebebasan kulit hitam selama 2 dekade terakhir telah menghasilkan historiografi yang berkait tentang hak sipil dan gerakan kekuatan kulit hitam yang tidak hanya mendokumentasikan masa lalu dan berusaha memahami masa kini, tapi juga mengangkat pertanyaan substantif tentang bagaimana kita memahami sejarah dan waris baru. Baik, yang berikut periodisasi dan parameter. Sebagian besar mahasiswa baru telah menggantikan narasi lama yang memandang gerakan hak sipil khususnya sebagai produk kekuatan berbeda yang sebagian besar diilhami oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1954 dalam Brown v. Board of Education dan penggabungan di awal 1950-an. Paradigma dominan tahun 1954 hingga 1968 yang memisahkan gerakan hak sipil antara Brown, keputusan dan pembunuhan pendeta Dr. Martin Luther King telah membuka jalan, setidaknya di kalangan akademis, ke pandangan yang jauh lebih luas. Karya-karya sejarah yang diterbitkan baru-baru ini telah mendorong batas-batas temporal gerakan ke era Perang Dunia Kedua, di mana banyak dasar dan pendahulu untuk gerakan hak sipil dan kekuatan hitam yang ditemukan. Periodisasi gerakan bagaimanapun tetap menjadi penyebab ketidakkesepakatan. Sementara Brown, keputusan masih tampak besar sebagian besar tahun 1950-an dan 1960, perjuangan hitam sangat beridem. Ulama telah mengakui keterbatasan setiap periodisasi yang tidak memperhitungkan sejarah dan aktivisme berbagai orang dan kelompok yang berkontribusi yang kurang dikenal. Kasus Brown adalah puncak dari lebih dari 30 tahun perselihan hukum dan presiden hukum yang dimenangkan dengan susah payah yang didirikan oleh NAACP karena berusaha untuk bawah tambang terpisah tetap setara. Seperti yang ditetapkan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam Plessy F. Ferguson tahun 1896, beberapa sejarawan termasuk Jacqueline Down Hall, Robin Kelly, Thomas Sigur, dan Nikhil Singh telah menyarankan untuk mendorong batas-batas temporal gerakan hak sipil melampaui standar paradigma tahun 1954 hingga 1968 untuk menekankan anteseden penting yang membantu standar paradigma, meletakkan dasar bagi hak-hak sipil pergerakan. Memperluas kerangka waktu gerakan telah memungkinkan peristiwa-peristiwa penting seperti pengesahan Federal Employment Party Communication, Integral Visual dan Freedom Rights tahun 1947 untuk dimasukkan dalam narasi gerakan. 7 tesis gerakan hak sipil panjang ini juga telah menciptakan ruang bagi beberapa sejarawan untuk menyoroti apa yang mereka anggap sebagai ikatan organisasi penting antara kelompok hak sipil dan buruh terorganisir yang bersatu di sekitar kesepakatan baru dan Perang Dunia Kedua, serta persimpangan penting antara aktivisme hitam, perjuangan anti kolonial dunia ketiga, dan
menegakkan perdamaian dan pasifik yang sering diabaikan. Sejarawan buruh Nelson Lichtenstein dan Robert Kostrad misalnya menempatkan asal-usul gerakan hak sipil bukan tanpa perdebatan dalam aktivisme buruh radikal di tahun 1940-an ketika struktur sosial Amerika kulit hitam mengambil karakter proletar perkotaan yang semakin meningkat. Dalam bukunya yang berjudul A New Deal for Blacks, Howard Stikoff juga menelusuri munculnya hak sipil sebagai keprihatinan nasional pada dekade depresi, periode waktu yang melihat peningkatan biasa dari keanggotaan NAACP nasional dari 50.000 menjadi 450.000 anggota. Baik, masuk ke bab 1 yaitu tentang proses berkelanjutan. Proses berkelanjutan para pendahulu dan asal-usul hak sipil dan gerakan kekuatan kulit hitam. Hak sipil dan gerakan kekuatan kulit hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Mereka telah menjadi latar belakang untuk percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya mengkonstelasikan perjuangan bangsa yang berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur ketidakikutsertaan rasial dengan kemenangan yang apartheid legal selama tahun 1960-an. Penggulingan Mahkamah Agung Amerika Serikat atas bagian penting dari Undang-Undang Hak Voting tahun 1965 yang dirancang untuk melindungi hak suara orang kulit hitam pada musim panas 2013 menimbulkan keprihatinan serius di antara banyak mantan aktivis gerakan tentang stabilitas dan barisan perubahan yang mereka perjuangkan untuk menang. Mengajukan banding ke Kongres setelah keputusan pengadilan di Shelby County of Beholder untuk membangun kembali bagian-bagian yang terkena. Anggota Kongres George dan aktivis hak sipil lama John Lewis mengganti orang tidak boleh lupa bahwa bekas luka dan noda rasisme masih tertanam kuat di setiap sudut, setiap lapisan masyarakat Amerika, bahkan ketika menyangkut politik kita. Merujuk pada kakek buyutnya yang dia catat telah menjadi budak dan menjadi pemilik terdaftar. Selama rekonstruksi, Lewis mengaitkan kemenangan hak sipil pada masanya dengan sejarah perjuangan yang lebih panjang untuk mengakhiri perbudakan dan mempertahankan salah satu arah baru dalam berpikir tentang gerakan hak sipil, baik sebagai kejadian mempertahankan pendungan hak sipil Afrika Amerika sampai hari ini. Pengamatannya menggambarkan salah satu arah baru dan berpikir tentang gerakan hak sipil baik sebagai kejadian unik atau satu bab atau fase dari gerakan kebebasan hitam yang jauh lebih lama. Proses yang berkembang berkelanjutan selama dekade terakhir, para sarjana telah berdebat tentang bagaimana menangkap esensi dan pemikiran ulang tentang batas-batas temporal dan spasi gerakan ini. Secara tradisional, para sarjana memperlakukan gerakan ini terutama sebagai fenomena selatan yang menetapkan tanggalnya pada periode antara 1954 dan 1954 dan terutama sebagai fenomena selatan yang menetapkan tanggalnya pada periode antara 1954 dan 1000 sampai 1968. Kira-kira dari keputusan Mahkamah Agung dalam Brown v. Board of Education hingga pembunuhan pendeta Dr. Martin Luther King di Memphis. Dr. Martin King di Memphis sambil menghormati namun memperluas batas kronologis peristiwa ini, menyoroti masalah kepribadian, strategi dan taktik yang digunakan oleh mereka yang berdedikasi untuk memenangkan kesetaraan penuh bagi orang Afrika Amerika dapat menjadi pelajaran. Bahkan dalam studi kasus gerakan tersebut, para sarjana dengan cepat mengakui bahwa sementara periode pasca perang menyaksikan berkembang perlawanan terhadap apartheid Amerika, akar dari perlawanan itu jauh lebih dalam, seperti yang diamati sejarawan Robert Koster dalam bukunya yang berjudul Civil Rights Unions. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah pemberontakan kelas pekerja ini terjadi antara tahun 1942 dan 1950. Tetapi institusi dan proses yang mempengaruhi mobilitas memiliki sejarah yang lebih panjang. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa telah ada satu gerakan yang terus-menerus, melainkan untuk menyoroti
kontinuitas dan kesamaan di sekitar isu-isu dan ide-ide yang mendefinisikan perjuangan kebebasan awal dengan isu-isu atau ide-ide yang berbeda, kemudian diorganisasi dan dimobilisasi oleh aktivis-aktivis hak sipil dan kekuatan hitam. Secara umum, perjuangan kebebasan antara rekonstruksi dan munculnya gerakan hak sipil modern bersatu di sekitar isu-isu kunci tertentu. Untuk pengalaman Amerika ini termasuk perjuangan melawan segresi perumahan dan pendidikan segresi ditambah dengan permintaan untuk pekerjaan yang adil. Akses tak terbatas ke tempat-tempat akomodasi publik dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana yang bahkan di hari ini tetap menjadi hambatan untuk terus-menerus untuk kesetaraan penuh. Yang berikut bab 2, yaitu tentang Perang Sipil Kedua Amerika atau Perang Sipil Kedua Amerika. Dalam studi terobosannya tentang gerakan hak sipil di Mississippi, I've Got the Light of Freedom, sejarawan Charles Payne berpendapat bahwa gerakan itu muncul dari dua tradisi yang berbeda. Sebuah tradisi mobilisasi komunitas yang berfokus pada skala besar, relatif pada kampanye publik jangka panjang, dan tradisi pengorganisasian masyarakat yang menekankan pemimpin masyarakat, akar rumput jangka panjang, pembangunan dan pengembangan. Yang pertama dan lebih akrab dari keduanya pada akhirnya adalah apa yang berkontribusi pada pertempuran besar Perang Saudara kedua yang diwujudkan di Montgomery, Brigham dan Chicago yang dibahas secara singkat dalam bab ini. Dalam pidato eksekutif tahunan kepada SCLC pada 11 Agustus tahun 1965, hanya beberapa hari setelah pengesahan Undang-Undang Hak Suara, Pendeta Dr. Martin Luther King merangkum dekade protes dari tahun 1955 sampai tahun 1965. Dengan demikian, Montgomery jelasnya mengarah ke Undang-Undang Hak Sipil tahun 1957 dan tahun 1960. Brigham mengilhami Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Selma menghasilkan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Seperti setelah Perang Saudara, orang menaruh harapan dan keyakinan mereka ke dalam undang-undang baru yang mereka anggap akan dan dapat menghancurkan hukum dan kebiasaan yang tidak adil dan menjamin kesetaraan mutlak di bawah hukum. Mereka punya banyak alasan untuk optimis. Sekitar 80 tahun memisahkan pengesahan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1957 dan bagian terakhir dari Undang-Undang era Rekonstruksi. Hanya 8 tahun memisahkan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1957 dan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1965. Bagi Dr. King dan banyak lainnya, Undang-Undang Nasional baru yang menekankan hak-hak sipil Amerika adalah tolak ukur nyata dari kemajuan gerakan tersebut. Selama 4 dekade terakhir, para sarjana tolak ukur nyata dari kemajuan gerakan tersebut. Selama 4 dekade terakhir, para sarjana berusaha untuk mendokumentasikan ruang lingkup dan pengaruh gerakan di luar batas-batas selatan dan di luar yang sejarawan Jacqueline Downhall gambarkan sebagai tujuan non-ekonomi terbatas. Yang berikut Montgomery, Alabama tahun 1955. Sebagai pertempuran besar pertama dari Perang Saudara kedua, Taylor Montgomery, Alabama memiliki tempat yang unik dalam sejarah. Montgomery tidak seperti banyak kota lain di selatan saat ini. Sistem pemisahan tidak lebih dan tidak kurang menindas daripada di kota-kota lain. Rasa frustasi yang diungkapkan oleh komunitas kulit hitam juga tidak unik. Protes dimulai untuk mendukung aktivis hak sipil setempat dan petugas cabang NAACP. Rosa Parks dimulai untuk mendukung aktivis hak sipil setempat dan petugas cabang NAACP. Setelah dia menolak untuk menyerahkan kursinya yang bertentangan dengan peraturan segresi lokal dan segera merubah menjadi gerakan massa yang signifikan, penyelenggara menyerukan boikot yang telah digunakan di masa lalu untuk menentang apartheid di selatan dan segresi rasial. Para tim
Perhatiin dan etendan. Dukungan itu menarik tidak hanya di Alabama, tetapi di seluruh bangsa membuat Bantunggal protes. Dalam proses mengamankan kemenangan pertama Perang Saudara Kedua, peristiwa di Montgomery memberikan cetak biru bagi non-kekerasan yang mengamankan kemenangan nasional untuk hak sipil untuk mengakhiri segresi Jim Crow di Amerika. Boikot datang pada saat bangsa sudah siap untuk perubahan. Perjuangan hukum yang dilakukan oleh NAACP yang berpuncak pada Brown keputusan pada tahun 1954 ditambah dengan perubahan sosial ekonomi dasar dalam masyarakat Amerika yang digerakkan oleh New Deal dan Perang Dunia Kedua, mengatur panggung untuk aksi di Montgomery. Hukuman mati tanpa pengadilan terhadap Emmett Till yang berusia 14 tahun beberapa bulan sebelumnya di Mississippi pada bulan Agustus 1955 mengejutkan, membuat sedih dan membuat marah banyak aktivis. Seperti yang diingat Bayard Rustin, ada pembangunan militansi, bukan dengan turun ke jalan, melainkan dengan perasaan bahwa kita tidak akan melakukan ini lagi. Beberapa dari kami telah duduk di depan bus selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang terjadi. Apa yang membuat begitu tidak bisa adalah bahwa Mahkamah Agung adalah keputusan Brown menetapkan orang kulit hitam sebagai warga negara dengan semua hak semua warga negara lainnya. Begitu itu terjadi, maka sangat mudah bagi militansi itu yang telah dibangun untuk mengekspresikan dirinya dalam boikot Montgomery. Pada tahun 1955, Ralph David Abernathy, pendeta dari gereja First Baptist Montgomery dan anggota pendiri Asosiasi dari Afrika Amerika, bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh di seluruh negara-negara Alabama. Abernathy menjelaskan, kami mungkin memiliki kurang dari 5 dokter kulit hitam. Semua restoran dipisahkan, hotel dipisahkan, bahkan di gedung pengadilan umum, orang kulit hitam tidak bisa minum air kecuali dari air mancur berwarna. Dan yang bertuliskan, Anda tidak bisa menggunakan SPBU yang tidak dilengkapi toilet untuk diwarnai. Hukum serta kebiasaan menginformasikan praktik pemisahan Montgomery. Para petugas yang menangkap Rosa Parks pada malam 1 Desember 1955 adalah bagian penting dari penegakan hukum undang-undang pemisahan Montgomery. Pertukaran antara Parks dan salah satu petugas yang menangkap bersifat instruktif, seperti yang dilaporkan Parks. Salah satu polisi bertanya kepada saya, apakah supir bus telah meminta saya untuk berdiri, dan saya menjawab ya. Dia berkata, mengapa kamu tidak berdiri? Dan saya bertanya kepadanya, mengapakah Anda mendorong kami? Dia berkata, saya tidak tahu, tetapi hukum adalah hukum dan Anda ditahan. Yang berikut bab 3, kekuasaan kepada manusia atau Black Power. Black Power adalah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang belum memiliki kekuasaan untuk menentukan nasibnya. Howie Newton I sebagai perempuan kulit hitam, politik dan afiliasi politik. Saya terikat dengan mengalir dari partisipasi dalam perjuangan rakyat saya untuk pembebasan dan dengan perjuangan orang-orang tertindas di seluruh dunia melawan imperialisme Amerika. Angel Davis. Selama bertahun-tahun, para sarjana berusaha untuk menunjukkan dengan tepat asal-usul kekuatan hitam dalam sekejap, bukan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Biasanya, dalam catatan periode itu, saat itu adalah tahun 1966, dan panggilan Stokely Carmichael untuk Black Power selama Meredith March di Greenwood, Mississippi. Mahasiswa baru-baru ini telah mengoreksi pandangan ini yang mengungkapkan gerakan kekuatan hitam paralel yang dinamis yang membantu membentuk perjuangan kebebasan kulit hitam tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Sementara, kedua gerakan terkadang timpang tindih dalam hal pemimpin dan tujuan. Stokely Carmichael misalnya memulai dengan beberapa keberatan sebagai aktivis hak sipil, tetapi bahkan akhirnya sepenuhnya memeluk kekuatan kulit hitam. Ada perbedaan penting pada intinya. Gerakan hak sipil adalah tentang inklusi dengan fokus pada memenangkan peluang bagi orang Afrika Amerika untuk mengklaim tempat yang layak mereka dalam sistem politik Amerika Black Power. Di sisi lain, berfokus pada penentuan nasib sendiri yang dapat mencakup inklusi politik atau menamai vestiskan dirinya dalam struktur sosial politik
dan ekonomi yang otonom. Kekuatan kulit hitam seperti nasionalisme hitam juga mempromosikan persatuan rasial sebagai landasan pembebasan kulit hitam. Itu jauh lebih dari monolitik sejarawan William. Orang yang berurusan dengan ketidakberdayaan dan berharap hidup, orang-orang keturunan Afrika, menurut para pendukungnya, harus bersatu atas dasar warisan dan budaya Afrika bersama serta pengalaman bersama mereka dalam penindasan rasial. Meskipun sering dikecam sebagai separatis, pendukung Black Power mengejar tujuan ini dengan berbagai cara. Dalam bukunya Black National in America Political and Thought, ilmuwan politik dan Robinson misalnya mengamati bahwa nasionalisme hitam cukup luas untuk mencakup baik mereka yang menyukai kenegaraan terpisah maupun nasionalis yang mengidentifikasi sumber daya yang mendukung tujuan yang lebih sederhana dari administrasi kulit hitam, dari lembaga-lembaga swasta dan publik yang vital. Dalam pengertian ini, seperti yang disimpulkan sejarawan Penil Joseph, Black Power adalah gerakan politik luas yang gaungnya menyentuh aspek-aspek utama budaya intelektual Amerika dan global yang membuka jalan bagi ribuan karya, bagi politik maupun polemik. Menganalisis dan mengadvokasi berbagai agenda politik dan perspektif. Rhonda Y. Williams, Tuntutan Beton, memperdalam analisis ini, mengeksplorasi asal-usul dan silsilah yang karya dari gerakan kekuatan kulit hitam yang membentang kembali ke pergantian abad ketika aliran pemikiran dan gagasan baru dari gerakan negro baru ke pan-afrikanisme meluas ke Afrika. Cakrawala Amerika dan memperumit pandangan dunia mereka. Ini termasuk pemimpin pemikiran seperti sosialis radikal dan pendiri gerakan negro baru yang bernama Hubert Harrison, yang promosi ras dan kesadaran kelas di antara orang-orang keturunan Afrika sangat mempengaruhi para pemimpin kulit hitam lainnya seperti Philip Reinhold, Marcus Zuckerberg melalui keredakasiannya di surat kabar universal Negro Improvement Association dan Negro World. Harrison akan membantu mempengaruhi banyak pemimpin kulit hitam lainnya seperti Malcolm yang orang tuanya adalah pendukung setia Garvey jarang diakui. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah sejumlah wanita yang menemukan ras identitas dan tujuan dalam kabut gelap. Kekuatan kulit hitam bahkan ketika pertempuran kulit hitam mengisi pangkat dan posisi kepemimpinan dalam organisasi aktif di seluruh negeri. Yang penting mereka juga membentuk kontra dan apa yang akan menjadi gerakan kekuatan kulit hitam ini termasuk wanita seperti organisator politik komunitas. William Jones Brooks yang kecenderungannya politiknya membawanya ke Moskow, tetapi tidak sebelumnya dia menerima nominasi Partai Komunis untuk jabatan Letnan Gubernur New York pada tahun 1934. Agenda yang mengancam rasisme dan kolonialisme yang berusaha menemukan jalan netral dalam perang dingin yang meningkat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun Amerika Serikat memiliki untuk tidak mengirim perwakilan, anggota Kongres New York Adam Clayton Powell hadir, sementara Black Power memiliki akar yang dalam. Periode kehadirannya utamanya juga terjadi di era pasca Perang Dunia Kedua yang subur, seperti yang dicatat Rhonda Y. Williams. Dengan kuat, bangunan ketidaksetaraan rasial telah berdiri kokoh di tengah-tengah perang yang diperjuangkan untuk kebebasan, dan ini memiliki efek radikal untuk membangkitkan tuntutan konkret akan hak perlindungan dan kekuasaan. Tuntutan konkret ini membahas 6 derajat pemisahan yang sama dengan cara yang berbeda dan gerakan hak sipil, termasuk mengeksplorasi alternatif untuk program integrasi dan pemberian hak istimewa dan intervensi yang menempatkan persatuan rasial serta kelangsungan hidup sebagai prioritas tertinggi. Sementara Black Power dengan demikian menginformasikan secara mendalam perjuangan kebebasan kulit hitam tahun 1950 dan tahun 1960-an. Setelah penetapan non-kekerasan sebagai taktik oleh para pemimpin gerakan hak sipil yang dipimpin raja dan para aktivis Black Power semakin dijebak sebagai pendukung kekerasan pembalasan penolakan mereka terhadap non-kekerasan. Sekian dan terima kasih.